Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai fair use atau batas penggunaan wajar dan aman konten milik orang lain, bisa berupa video, gambar, audio, di mana konten tersebut mengandung hak cipta atau copyright dan kita bisa menggunakannya tanpa seizin pemiliknya dan diperbolehkan oleh kebijakan atau sistem di YouTube. Tetapi ada beberapa batasan yang harus kita lakukan, teman-teman. Ada beberapa syarat atau batasan yang harus kita pegang ketika kita menggunakan karya milik orang lain. Fair use ini merupakan sebuah istilah tentunya di bidang hukum yang berkaitan mengenai hak cipta. Terlebih mengenai penggunaan yang dimaklumi ketika kita mengambil konten yang mengandung hak cipta, di mana ada batasan-batasan tertentu kita diperbolehkan menggunakan karya orang lain yang mengandung hak cipta tanpa seizin pemiliknya. Nah, apa hal-hal yang dimaklumi dan apa batasan penggunaan konten orang lain yang mengandung copyright yang bisa kita gunakan tanpa seizin pemiliknya? Mari kita bahas di video ini, teman-teman. Bagi yang baru mengembangkan sebuah channel, kalian bisa belajar bareng bersama channel ini dan teman-teman yang lainnya. Di kolom komentar kalian bisa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Batasan yang pertama terkait fair use adalah mengenai tujuan kalian menggunakan karya orang lain itu untuk apa. Jika tidak digunakan untuk tujuan komersil seperti untuk menambah pengetahuan, pendidikan, edukasi, dan sebagainya, maka tidak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Tetapi kalau kalian menggunakan sebuah konten untuk tujuan pribadi mencari keuntungan, ini bisa dikategorikan sebuah tindakan atau penggunaan yang tidak wajar, yang pasti jelas melanggar penggunaan konten berhak cipta. Lalu batasan yang kedua terkait jumlah atau seberapa banyak kalian menggunakan konten orang lain yang mengandung hak cipta, teman-teman. Apakah sedikit, sedang, ataupun banyak? Jika kalian hanya menggunakan sedikit, itu masih termasuk dalam fair use atau penggunaan wajar konten orang lain yang mengandung hak cipta yang diperbolehkan, teman-teman. Kalau penggunaannya cukup banyak, ini baru di luar batas kewajaran penggunaan konten orang lain dan bisa masuk ke kategori pelanggaran hak cipta, teman-teman. Cuman masalahnya begini, teman-teman, nggak ada patokan secara pasti penggunaan yang sedikit itu berapa jumlahnya atau penggunaan yang cukup banyak itu seberapa panjang sih, nggak ada patokan pastinya, teman-teman. Kalian harus memastikan bahwa penggunaan yang kalian gunakan terhadap konten orang lain itu jelas tidak terlalu mendominasi terhadap konten kalian. Jadi cukup gunakan sewajarnya saja, kira-kira sudah membantu informasi yang kalian sampaikan, maka itu bisa dikategorikan sebagai fair use atau penggunaan konten yang wajar terhadap konten orang lain yang mengandung copyright. Selain itu, YouTube juga memberikan fasilitas atau menjembatani konten kreator dengan mendaftarkan kontennya dan mendapatkan konten ID, di mana mereka secara hukum mendapatkan klaim hak cipta terhadap konten mereka sendiri, teman-teman. Sehingga apakah ketika konten itu digunakan orang lain, apakah bebas digunakan, ataukah bagi hasil, ataukah seluruh keuntungan nanti bakal didapatkan hanya untuk pemilik konten tersebut. Jadi semuanya sudah terukur oleh pihak atau platform YouTube ya, teman-teman, baik itu dari sisi konten kreatornya maupun dari sisi orang penontonnya atau orang yang akan menggunakan ulang konten dari pemilik aslinya. Lalu batasan yang ketiga ini menurut saya cukup penting ya, teman-teman, yaitu pengaruh terhadap penggunaan konten orang lain yang mengandung hak cipta. Apakah membawa dampak buruk bagi pemiliknya atau tidak? Ketika kalian menggunakannya dan membawa dampak buruk terhadap sang pemilik konten aslinya, maka itu bisa dikatakan sebagai penggunaan yang tidak wajar, teman-teman. Penggunaan yang bisa melanggar hak cipta, terutama ketika konten tersebut membawa dampak buruk kepada pemilik aslinya, yang mana ketika diupload oleh pemilik aslinya adalah konten yang biasa saja, bukan sebuah konten kejahatan,
dan tidak membawa dampak apa-apa, dampak buruk apapun terhadap pemilik aslinya, kemudian kalian upload ulang, kalian gunakan ulang yang kemudian memberikan dampak negatif terhadap pemilik aslinya, maka itu bisa dikategorikan sebagai penggunaan yang tidak wajar terhadap konten orang lain yang mengarah ke pelanggaran hak cipta atau copyright. Jadi walaupun kalian sudah memegang batasan-batasan ini, tetap kembali kepada pemilik konten, teman-teman. Karena klaim hak cipta ini bisa dilakukan berdasarkan gugatan dari pemilik aslinya. Walaupun kalian sudah membatasi jumlahnya, walaupun kalian sudah melakukannya untuk tujuan tertentu, bukan komersil, untuk kepentingan umum, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, tetapi jika pemilik aslinya melaporkan atau melakukan klaimnya, kalian tidak bisa melakukan apapun, teman-teman, selain terkena pelanggaran atau terkena klaim hak cipta dari pemilik aslinya. Jadi kembali lagi ya, ketika kalian sudah merasa kok saya sudah melakukan hal yang cukup aman, terus mengambil videonya tidak cukup banyak, kenapa masih terkena klaim atau masih terkena teguran hak cipta? Itu kembali lagi kepada pemilik asli kontennya, apakah dia melakukan klaim ataukah mereka keberatan dengan penggunaan konten yang mereka miliki, teman-teman. Jadi tetap saran saya, ketika kalian membuat sebuah konten, utamakan konten tersebut adalah original karya kalian. Jika memerlukan tambahan informasi, gunakan konten orang lain yang bisa mendukung informasi kalian, tapi dalam batas yang cukup wajar dan tentu saja tidak merugikan keaslian dari pemilik konten tersebut ya, teman-teman. Tidak membawa dampak buruk terhadap pemilik konten aslinya. Itu ya, teman-teman, semoga cukup jelas mengenai fair use. Banyak yang menganggap ini sebuah celah untuk mengambil karya orang lain, tapi padahal sebenarnya konten-konten seperti ini hanyalah konten pendukung informasi kalian, di mana informasi kalianlah, konten kalianlah yang menjadi topik bahasan utamanya, bukan konten yang kalian ambil. Itu ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe jangan lupa ditekan.